Yang kami hormati dan kami kasihi para tokoh gereja, gembala, penginjil, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin yang kami kasihi di dalam Kristus. Sungguh suatu anugerah yang besar ketika kita boleh berkumpul di tempat ini dalam satu hati dan kerinduan untuk berdamai dengan sesama, dengan diri sendiri, dan terlebih lagi dengan Tuhan. Dalam suasana yang penuh kasih ini, kita hadir bersama dalam sebuah momen penting bertajuk Rekonsiliasi Daerah Kabupaten Jayawijaya. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Jayawijaya bertobat, melangkah dalam kasih, meninggalkan luka untuk masa depan yang baru. Kiranya kasih Tuhan membalut setiap hati dan membawa pemulihan bagi tanah yang kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah sebagai bentuk penyembahan dan penyerahan total kepada Tuhan. Biarlah hati kita dibuka, telinga kita mendengar, dan jiwa kita dijamah oleh Tuhan. Biarlah setiap pujian dan doa yang dinaikkan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan firman yang disampaikan menjadi terang bagi langkah kita. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Madya Benyamin Tanda bersama dengan seluruh pelayan. Dengan penuh kasih kami silahkan. Seluruh umat Tuhan dan seluruh pemimpin gereja yang ada di Kota Pegunungan Kabupaten Jayawijaya. Saatnya adalah peristiwa penting di hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan mencari wajah Tuhan, memohonkan anugerah dan belas kasihan Tuhan atas seluruh kita sekalian. Memulai dari diri kita dan bagi seluruh masyarakat di kota kita. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Memuji nama-Mu
Kasihnya memulihkan kita sekalian. Allah yang kudus dan yang menyucikan dan membebaskan kita semua. Sekali lagi sama kita semua bagi bersama-sama kita mengagungkan Tuhan suci, suci, suci. Dia Allah yang murah dan perkasa. Dia menyatakan melimpahkan kasih sayangnya buat kita semua. Haleluya.
Kita akan mengangkat firman Tuhan disampaikan kepada Pendeta Dr. Roni Daud Simio. Menyanyikan pujian bersama-sama, Tuhan pulihkan kita. Biar menjadi seruan kita seluruh pemimpin-pemimpin arus gereja, seluruh pemimpin-pemimpin agama. Mari kita bersepakat bersehati bersama-sama mengucapkan kehadapan Allah kita. Biar Dia memulihkan kita, biar Dia membalut luka dan menyembuhkan luka kita. Haleluya. merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah
lalu berbalik dari jalan-jalan yang jauh, maka Aku akan mendengarkan dosa kamu dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mereka berbuka dan terima kembali perhatian mereka dari tempat ini. Sekarang aku diri dan menguruskan tempat ini, kota ini, supaya namamu tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku aku ada di situ sepanjang masa. Mari kita berdoa dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami menghampiri takhta kasih karunia. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas Jaya Wijaya, atas pegunungan Papua, atas bangsa ini di bumi seperti di sorga. Nyatakan firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaannya di bawah manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom warga kerajaan. Apa kabar semuanya? Tentu dalam pemeliharaan Tuhan. Saya langsung to the point. Saya tertarik dengan nama kabupaten ini, Jaya Wijaya. Saya lihat ternyata kata Jaya Wijaya berasal dari bahasa Sanskerta. Luar biasa loh artinya, kemenangan yang gemilang. Wow. Berapa banyak kita percaya Tuhan Yesus menyediakan kepada kita kemenangan yang gilang gemilang bersama dengan Dia. Berapa banyak kita percaya? Saudara berkasih Tuhan, sebab kemenangan itu telah dikerjakan ketika Dia berkorban di atas kayu salib, dan kemudian Dia dikuburkan. Tapi Alkitab mencatat bukan
Alkitab, sejarah mencatat, bahkan saudara dokumen-dokumen sejarah dari Romawi pun mengakui pada hari yang ketiga Yesus Kristus itu tidak mati, tapi dia bangkit mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa kerajaan gelap, dan yang luar biasa, dia bangkit memberi kemenangan kepada kita. Jaya wijaya, kemenangan yang gila gemilang bersama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya berkata, amin. Kalau ngomong amin itu bukan monopoli gereja tertentu ya. Amin itu artinya ya, sungguh, pasti gitu ya. Jadi jangan alergi dengan kata amin. Dan saya tertarik juga setelah Jaya Wijaya, ada kata yang bagus di sini, bertobat. Kata bertobat, perhatikan baik-baik. Kata bertobat adalah kata pertama yang Yesus ucapkan waktu dia khotbah pertama kali di depan umum. Perhatikan ya. Dalam Injil Matius 4 ayat 17, dia berkata kepada orang Yahudi waktu itu. Dia berkata dengan suara lantang di depan publik, dia berkata begini, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Repent, kata bertobat digunakan bahasa Inggris repent. Bahasa Yunani-nya adalah metanoia. Mari kita lihat dalam arti kata bahasa Inggrisnya lebih dulu. Repent. Ada suku kata re dan pen. Perhatikan baik-baik. Saya tinggal di kota Jakarta. Terima kasih Pak Bupati dan pemerintah daerah, panitia yang mengundang saya datang ke sini, dan tinggal di daerah Kelapa Gading dan tinggal di sebuah apartemen lantai 30. Kalau ada orang tanya sama saya, Bapak tinggal di lantai berapa? Saya bilang lantai 30, dekat surga. Saya bilang gitu ya, karena tinggi sekali. Ternyata di atas tempat saya masih ada 7 lantai lebih tinggi lagi, yang namanya penthouse. Itu lantai tertinggi, penthouse. Nah, ketika Yesus berkata, repent, bertobat, artinya apa? Penthouse, repent. Semua orang kalau bertobat, dengan baik-baik, Anda tidak akan direndahkan. Ketika Anda bertobat, Anda tidak akan dianggap remeh lagi. Ketika Anda bertobat, bukan berarti Anda tidak boleh ini, nggak boleh itu. Ketika Anda bertobat, Yesus mengajarkan Anda dan saya, kita akan dikembalikan kepada kedudukan yang tertinggi, di mana kehendak Allah, rencana Allah yang harusnya terjadi dalam hidup setiap kita. Amin. Jadi kalau kita berkumpul untuk melakukan doa rekonsiliasi dengan sikap hati bertobat, saya sungguh percaya sesuai dengan kehendak firman Tuhan, apa yang Raja kita katakan, bahwa Jaya Wijaya, pegunungan Papua ini akan dikembalikan oleh Tuhan dalam kedudukan yang tertinggi menurut rencana Allah yang seharusnya terjadi atas provinsi ini, atas daerah ini. Saya tidak melihat wajah-wajah yang mengaminkan bahwa ini akan terjadi kalau kita lakukan sungguh-sungguh. Halo, saudara masih bersama saya? We walk by faith and not by sight. Kita ini berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, saya beritahu, yang bela kita bukan siapa lagi, yang bela dan yang memberkati, yaitu Yesus Kristus Tuhan Raja dan segala raja. Sebab itu saudara mesti yakin dan percaya sungguh-sungguh bahwa yang kita lakukan pada saat ini, wow saudaraku, dan saya harus salut kepada pemerintah daerah di tempat ini. Seingat saya sudah melayani di seluruh Indonesia dan saya pergi ke bangsa-bangsa yang lain. Tapi kalau ada pemerintah daerah yang mau menyediakan dana, yang menyediakan waktu, bahkan meliburkan hari untuk melakukan doa, minta pengampunan, rekonsiliasi, saya apresiasi. Menurut saya mungkin pemerintah daerah itu ini yang pertama kali terjadi di Indonesia. Haleluya. Saudara berkasih Tuhan Yesus Kristus, rekonsiliasi sejati terjadi ketika Yesus Kristus datang meninggalkan surga.
Ada satu lagu lama yang biasa kita tahu. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat hidup kekal. Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati, dan Pak Wakil Bupati, saya ini dikasih pesan sama mertua saya. Mami mertua sudah meninggal. Dia bilang begini, Roni, Mami itu senang kalau kamu khotbah itu pakai nyanyi katanya. Karena saya mau belajar jadi menantu yang baik, jadi jangan heran sambil khotbah sambil banyak nyanyi ya. Saudara kasih Tuhan, Yesus melakukan rekonsiliasi. Kenapa? Dia mewakili kerajaan Allah, kerajaan sorga, tapi sekaligus dia datang untuk melakukan pemulihan reconcile, pemulihan hubungan antara Allah Bapa di sorga dengan kita umat manusia. Oleh sebab itu, tanpa karya Kristus di atas kayu salib, mari saya beritahu saudara, rekonsiliasi apapun yang dibangun manusia tidak akan punya arti apa-apa. Tapi yang kita lakukan di sini, keluar dana besar. Aduh saudara, banyak yang dikerjakan. Mari saya beritahu, apa yang dilakukan pemerintah daerah dan gereja-gereja di sini tidak akan kembali dengan sia-sia. Sorga akan memperhitungkannya, dan saya percaya ketika rekonsiliasi dikerjakan, langit akan terbuka. Nah, kebetulan gedung ini, coba kita lihat ke atas, gambarnya langit. Gambarnya luar biasa, saudaraku. Sebab ketika dosa, ketika darah ditumpahkan, apalagi saya mendengar dari Pak Elias Balilo, ketua panitia, bagaimana misionaris pernah diutus ke sini dan mereka dibunuh, bahkan juga ada yang ditolak, saudaraku. Hati-hati, ketika darah ditumpahkan, itu tidak berlalu begitu saja. Yesus Kristus mengatakan dalam Injil Lukas pasal yang ke-11, ketika orang-orang Israel mereka membunuh dan mereka ditetapkan sejak darah Habel sampai darah Zakaria. Dan saudara harus tahu bahwa ketika darah ditumpahkan, ada konsekuensi dosa yang harus ditanggung. Saya harus ingatkan ini. Ketika darah dicurahkan, maka ada konsekuensi yang akan terjadi. Jangan heran, kutuk akan bekerja atas seseorang, atas satu suku, atas satu bangsa. Ketika darah daripada orang-orang kudus dicurahkan dengan mereka tidak punya rasa bersalah. Mari saya beritahu, kata kutuk itu dalam bahasa Ibrani adalah kelalah. Kata kelalah itu ada sebuah power, sebuah kekuatan yang menaungi seseorang, yang menudungi seseorang kemanapun orang itu pergi. Mari saya beritahu, maka orang itu akan diikuti dengan roh kematian, roh maut, kerugian, kesakitan, dan itu akan terus menerus, bukan berhenti di satu generasi, itu akan dilanjutkan ke generasi kepada generasi yang selanjutnya. Bolehkah saya minta tolong kepada para pemimpin, kalau ada satu orang yang tinggi besar asli Papua, tunjukkan kepada saya ada orang yang tinggi besar. Ada sukarelawan? Halo? Kalau di sebelah Bapak Ibu ada orang tinggi, tolong kasih tahu. Ada yang tinggi besar siapa? Pak Gembala, Pak Pendeta siapa? Pak Bupati. Pak Bupati, dengan hormat, bolehkah Bapak kemari? Puji Tuhan. Tim kamera, tim media, tolong ya, saya senang bisa foto sama beliau. Masuk TV lah. Bapak lebih tinggi dari saya ya. Nah, saya akan tunjukkan cara kerja kutuk ini.
Kelalah dalam bahasa Ibrani. It's a power who comforts someone. Sebuah kuasa yang melindungi seseorang. Bolehkah Bapak mengingat? Ya, maaf Pak, peran pertama ini nanti ada peran kedua. Bapak jadi kutuk ya. Sebuah kuasa yang melindungi seseorang. Kemanapun orang itu pergi, Bapak ikuti saya ya. Orang ini akan dikuasai roh kematian, roh maut. Orang ini akan dikuasai oleh sakit penyakit. Orang ini akan dikuasai oleh kerugian. Orang ini akan dikuasai ketidakbahagiaan. Apapun yang dikerjakan oleh orang ini, karena ada kutub di atasnya, akan dibuat bukan berhasil, tapi menjadi gagal. Dan itu tidak berhenti di satu generasi. Itu akan berlanjut kepada generasi demi generasi selanjutnya. Sampai kapan kita mau biarkan ini seperti ini? Tapi pagi ini, hari ini sejarah percaya kita akan hancurkan, menghentikan segala kekuatan kutuk dan akan diganti oleh korban Kristus di atas kayu salib. Kutuk dirubah menjadi berkat. Katakan amin. Kata berkat dalam bahasa Ibrani barah itu artinya apa? Sekarang Bapak jadi Allah, jadi Tuhan, perang berperan, sumber berkat, haleluya. Tangannya gini Pak, kapan lagi bisa memerintah gubernur? Tidak sekarang, kita punya otoritas. Berkat adalah bahasa Ibraninya barah. It's a power who comfort someone also. Sebuah kuasa yang melindungi seseorang juga, akan tetapi berbeda. Kuasa itu melingkupi seseorang. Kemanapun orang itu pergi, orang itu akan diberkati. Kemanapun orang itu pergi, orang itu akan dibuat berhasil. Kemanapun orang itu pergi, apapun yang dilakukan, Tuhan buat menjadi berhasil. Hidupnya jadi berbahagia serta sehat. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Atas nama bangsa Indonesia saya ucapkan terima kasih. Semoga amal ibadah Bapak diterima di sisinya. Terima kasih sudah jadi kutuk dan berkat. Dan sekarang Bapak tinggal sebagai berkat bagi daerah ini. Puji nama Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, jadi ini sejarah. Saya waktu terima undangan ini, hati saya deg-degung. Sebab tanggal pertama diberitahu tanggal 14, 15. Toto mundur menjadi 30 dan 31. Aduh, bagaimana ini? Sebab minggu besok saya harus terbang ke Amerika. Saya khawatir nanti pesawat ada masalah atau enggak. Tapi saya merenungkan, saya berdoa di Jakarta. Ini sejarah. Ini tidak boleh dilewatkan. Saya harus hadir di Wamena. Dan saya percaya saudara berkasih Tuhan, langit Wamena ini akan dirubah oleh Tuhan. Setelah kita bersama menggunakan diri, setelah kita mengatakan kota oleh pasal 7:14. Dan umatku yang atas yang namaku disebut, merendahkan dirinya, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Wah, maka janji Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kembali.
wijaya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, di sana Alkitab berkata, Kisah Rasul 4 ayat 21, ada PowerPoint yang saya sudah siapkan. Kisah Rasul 4 ayat 21 berkata, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Pemulihan, perhatikan ya, pemulihan di dalam bahasa aslinya adalah bahasa Yunani apokatastasis. Kata apokatastasis ini, kata pemulihan ini bagus sekali. Arti pertama begini, dikembalikan menjadi teokrasi yang sejati. Wow, apa itu teokrasi sejati? Begini, zaman dulu ada pemerintahan teokrasi pertama. Siapa itu? Israel. Mereka dikeluarkan dari negeri Mesir, dijajah oleh Fir'aun. Kumpulan besar budak ini sampai di Gunung Horeb. Dalam Keluaran pasal 19 kita tahu itu. Dan ketika mereka sampai di Gunung Horeb, Tuhan mengangkat bangsa budak in one day, in one moment, diubahkan menjadi sebuah bangsa imam dan sebuah kerajaan imam. Tuhan bilang begini, aku yang akan memimpin kalian sendiri. Pemerintahan teokrasi pertama ditawarkan Tuhan kepada Israel. Tapi apa yang terjadi? Sejarah mencatat Israel tegar teguh. Israel menolak Tuhan, saudaraku, sampai akhirnya raja di atas segala raja sendiri harus turun untuk menyatakan diri sebagai Mesias. Itu pun sebagian besar mereka menolak. Tapi yang saya mau tekankan di sini, kata pemulihan di sini. Kenapa Yesus masih tinggal di surga? Kenapa Yesus belum datang? Mari saya beritahu, karena Dia ingin semuanya dipulihkan, termasuk acara kita hari ini dan besok. Itu membuat kita mengalami pemulihan, berarti kita akan mempercepat kedatangan Yesus Kristus datang menjemput umat. Saudara dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Pemerintahan teokrasi di sini jangan diartikan perjanjian baru tentang bagaimana yang langsung di pemerintah di Jakarta, di pusat itu adalah Yesus Kristus. Tetapi di sini berbicara tentang apa? Pemerintahan Yesus Kristus sekarang berlaku untuk pribadi lepas pribadi. Makanya keselamatan itu nggak bisa kita ikut orang lain. Kita nggak bisa berkata, oh papa sudah bertobat, maka anak-anak nebeng ikut ya dari belakang. No. Oh, istri sudah bertobat, suami sibuk kerja, titip doa aja ya, titip-titip semuanya. Tidak. Karya keselamatan harus berlaku dan menjadi tanggung jawab setiap pribadi. Yesus ingin menyatakan pemerintah teokrasinya kepada pribadi lepas pribadi. Nah, ini poin penting yang saya menyatakan. Sebab Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia untuk membuat agama baru sekalipun. Maaf. Bahkan agama Kristen itu pun Yesus tidak datang untuk membuat agama Kristen. Saudara bisa lihat di Alkitab. Kata Kristen pertama kali muncul, bukan muncul dari dalam gereja, tapi waktu gereja berkembang dari Yerusalem sampai ke suatu tempat namanya Antioquia. Di Antioquia inilah orang-orang Kristennya itu baik hati, orang Kristennya itu suka menolong orang lain, orang Kristennya suka damai. Orang di luar gereja mereka melihat dan mereka berkata, orang itu disebut Kristen. Artinya apa? Pengikut Kristus. Artinya apa? Orang-orang yang berhati baik. Mari saya katakan di sini, Yesus tidak membuat agama baru, termasuk agama Kristen. Yesus datang untuk menyatakan pemerintahan baru, teokrasi kepada tiap-tiap orang. Dan beda sekali antara agama dan Yesus datang membawa kerajaan Allah
kembali ditegakkan di muka bumi ini. Apa bedanya? Maaf ya, jangan salah, saya tidak anti agama, saya agama Kristen, KTP saya agama Kristen. Kita tinggal di negara Republik Indonesia yang berketuhanan, yang Maha Esa. Kita wajib memiliki agama tertentu yang kita yakini. Tetapi dengar, fakta Alkitab menunjukkan ada bedanya antara agama dengan kerajaan Allah. Dan Yesus akan menegakkan kerajaan Allah. Beda pertama, ingat baik-baik. Beda yang pertama adalah semua agama yang kita hormati mengajarkan sama. Apa itu? Apa itu? Manusia berusaha untuk mencari Tuhan. Setuju? Termasuk agama Kristen mengajarkan manusia berusaha untuk mencari Tuhan. Betul tidak? Tapi kerajaan Allah berbeda. Ini yang Yesus bawa. Kerajaan Allah mengajarkan bukan manusia berusaha untuk mencari Tuhan. Kerajaan Allah atau kerajaan surga mengajarkan Tuhan sendiri yang datang untuk mencari manusia dan menyelamatkan manusia. Bukankah bukankah dalam Yohanes pasal 15 dikatakan begini? Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Akulah Tuhan yang memilih kamu. Jadi kalau kita bisa memanggil nama Yesus, kalau kita bisa percaya nama Yesus itu, artinya saudara-saudara, bukan saudara yang pilih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang pilih setiap kita. Yang percaya berkata, dalam berkata, tak dipilih dan sekarang bangsa. Oh, kita dipilih jadi umatnya. Oh, kita dipilih dan dikuduskan untuk kemuliaan hanya bagi Dia. Saya ini berapa waktu lalu senang sekali Pak Wali Gubernur dan Pak Bupati dan Pak Wakil. Saya terima undangan waktu Pak Jokowi jadi presiden. Kaget saya, undangan kepada Pendeta Romi Daud Simeon diundang ke Istana Negara untuk menghadiri upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi saya pergilah, saya pakai pakaian yang sudah ditentukan, lewat pemeriksaan yang Anda tahu sendiri ke istana kan, waduh harus lengkap ketat. Lalu saya duduk di antara para perwakilan dari 5 agama yang akan berjumpa dengan Pak Jokowi. Mari saya beritahu, padahal Pak Jokowi duduknya jauh di sana loh Pak. Saya sudah senang sekali dapat undangan itu. Saya selfie sendiri foto ini, presiden ada di sana, bukan di sebelah saya. Itu rasanya saya senang sekali. Artinya saya senang, saya dipilih dari sekian ribu pendeta untuk bisa datang ke Istana Negara. Itu saya senang. Itu baru Pak Jokowi. Saya memberitahu, raja di atas segala raja, presiden di atas presiden, telah menetapkan dan memilih saudara yang ada di sini yang bisa berseru kepada nama Tuhan, karena saudara berharga di mata Tuhan. Saudara adalah biji matanya Tuhan. Oleh sebab itu Dia sampai memberikan nyawanya mati di atas kayu salib, menembus dosa dan pelanggaran kita. Anda luar biasa. Mari kita kasih tahu diri kita, kasih tahu kamu dipilih, kamu luar biasa. Haleluya. Selamat sore menjelang malam. Saya Pendeta Nias Surino sebagai Ketua Panitia Rekonsiliasi yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya yang melaksanakan 100 hari kerja pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya. Terima kasih. Mulai dari tanggal 30 kita lakukan acara rekonsiliasi para martir penginjil yang dibunuh di Lembah Baling, 5 hamba Tuhan yang telah dibunuh
dan keluarga korban bahkan pelaku telah dihadirkan. Kemudian saling minta maaf. Setelah itu lepaskan doa pengampunan dan doa berkat. Setelah itu lalu tanggal 31 pemerintah Jayawijaya mengadakan doa puasa, melumpuhkan semua segala aktivitas, baik itu penerbangan di udara, kendaraan yang ada di darat, kios, toko, baik kendaraan roda 4 dan masyarakat dan gereja Tuhan yang ada di Lembah Bali, semua dihentikan. Semua masuk ke dalam rumah dan berdoa, berpuasa mulai dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Puji Tuhan, Tuhan buat perkara yang luar biasa. Setelah itu, hari ini puncak hari kemenangan. Sehingga hari ini semua gereja Tuhan telah datang di kota ini untuk kami memuji, memuliakan Tuhan, mendeklarasikan bahwa darah telah selesai di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami telah terima berkat, baik itu berkat rohani, berkat jasmani. Tuhan akan buat melipat gandakan, sehingga kami dengan gereja, dengan pemerintah menjadi mitra kerja untuk kami sama-sama untuk membangun Jayawijaya lebih baik dari hari ini dan besok lebih baik, sehingga kota ini menjadi kota kemuliaan, kota ini menjadi kota perkenanan Tuhan. Kota ini semua suku, bangsa, bahasa akan datang untuk punya hak hidup di kota ini. Nah, sebabnya saya sebagai panitia saya sampaikan terima kasih untuk pemerintah yang memfasilitasi gereja Tuhan yang ada di kota ini, sehingga kami lakukan acara rekonsiliasi, pemulihan antara kami orang Wamena dengan Tuhan. Yang pertama, dan yang kedua adalah kami lakukan perdamaian antara kami dengan kepada sesama manusia. Yang ketiga adalah kami lakukan rekonsiliasi kepada alam semesta, sehingga semua yang sedang terjadi hari ini kita kembalikan semua segala kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Wamena menjadi tolak ukur untuk 8 kabupaten. Wamena menjadi tolak ukur juga untuk seluruh tanah Papua, dan Wamena menjadi tolak ukur untuk Indonesia, dan Indonesia juga menjadi tolak ukur untuk kepada bangsa-bangsa. Indonesia akan memberkati bangsa-bangsa melalui rekonsiliasi apa yang kami lakukan pada hari ini. Sebab itu saya ucapkan shalom, selamat rekonsiliasi. Wamena menjadi kota puji-pujian, dan Wamena menjadi kota penyembahan, dan semua suku bangsa bahasa akan datang melihat segala perbuatan Tuhan yang besar apa Tuhan lakukan di kota ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Wah. Saya mengundang dalam kasih Kristus Pendeta Feki Panungguana dan Ambunan. Boleh maju ke depan. Selanjutnya saya mengundang keluarga Pendeta Herman Hitlai. Dan keluarga Pendeta Atius Jikwa. Mohon kesediaan para keluarga untuk maju ke depan. Selanjutnya kepada Pendeta Elias Walilo dan kepada Bapak Bupati Jayawijaya, saya persilahkan untuk mewakili masyarakat Jayawijaya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga. Ya, terima kasih. Sebelum untuk lepaskan dua berkat, saya mengundang atas nama Jayawijaya Bapak Bupati Kabupaten Jayawijaya bisa maju ke depan. Atas nama Jayawijaya kami akan minta maaf dalam hal masyarakat. Minta izin Bapak Bupati bisa maju ke depan untuk kami sama-sama minta maaf. Bapak maju ke depan. Terima kasih.
atas nama panitia dan kami sama-sama Bupati, atas nama rakyat atau Kabupaten Jaya Wijaya kami minta maaf. Sebabnya serahkan kepada Bapak untuk minta maaf sehingga semua keluarga korban untuk lepaskan doa. Yang pertama doa pengampunan, yang kedua doa berkat. Dalam hal ini saya kepada Bupati untuk menyebut sepatah kata. Baik, Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan dan semua yang hadir. Beberapa waktu lalu ada teman-teman sejawat kita, para hamba-hamba Tuhan yang telah memberitakan Injil, dan ada beberapa yang menjadi korban. Oleh sebab itu, kita tidak mencari siapa yang bersalah, siapa yang benar, tapi sesuai dengan ajaran Kristus kita saling mengasihi dan saling mengampuni satu dan yang lain. Yang berdiri di depan hanya mewakili mereka yang mungkin tidak hadir, tapi sebagai isi hati dari hamba Tuhan, bahwa kita saling mengasihi dan mau saling mengampuni. Kita akan dengar bersama-sama pengakuan, permintaan maaf, permintaan pengampunan, dan dari korban melepaskan pengampunan agar semuanya berjalan dengan baik. Kita akan mulai dari yang paling ujung. Ini kejadian di Hitikima, di Pukima. Mungkin kisahnya kita sudah dengar. Saya tidak akan menceritakan secara spesifik, tapi biarlah apa yang diungkapkan dari hati sebagai permintaan maaf dapat diterima, dan kita sama-sama akan mendoakan sebentar. Pertama-tama saya minta pengampunan dari Allah. Saya telah melakukan tidak berkenan hadapan Allah di Kelasis Bukima tahun 2009. Yang kedua, saya permohonan maaf kepada Gereja Kini Sinode Indonesia atas tindakan saya perintahkan kepada umat Pemalang Pendeta Anderson. Yang kedua, saya permohonan maaf Gereja Kini Sinode Indonesia. Saya perintahkan bertindak tempat ibadah gedung sekolah minggu. Saya permohonan maaf kepada Allah dan permohonan maaf kepada pimpinan Gereja Kini Sinode Indonesia. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih Bapak Iklahi. Saya Pendeta Tim Sikwa, nama Tuhan yang disebut tadi Bapak Pendeta Anderson adalah utusan misi The Christian and Missionary Alliance, misi Sedan MA. Ketika masuk mengunjungi di Lembah Bukima, itu beliau dihadang, lalu waktu beliau turun dari mobil, lepas sepatu, kemudian ikat di leher dan pulang. Dan hamba Tuhan itu sudah Tuhan panggil. Jadi mewakili keluarga yang hari ini tidak hadir, saya sebagai pimpinan Gereja Gereja Indonesia memohon ampun kepada Tuhan karena dampak dari yang dilakukan oleh hamba Tuhan itu bukan hanya kepada pihak tertentu, tetapi juga kami semua di Lembah Bukima. Jadi saya mewakili mereka mengatakan memohon maaf. Pertama, meminta ampun kepada Tuhan, dan yang kedua, memaafkan semua yang pernah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus hari ini.
Yang kedua, kita tidak untuk keluar. Ada hamba Tuhan dalam pelayanannya di IGB yang akhirnya harus mati syahid di sana. Dalam selamat keluarga besar ini akan meminta maaf kepada keluarga korban. Baik, saya sebagai hamba Tuhan atas nama Albert Boboda dan saya seluruh atas nama daerah IGD, Lantia, Dalare, Mulyama, semua atas nama masyarakat, atas nama hamba Tuhan, atas nama kader, atas nama intelektual, saya minta maaf. Hamba Tuhan Nathaniel Sake telah membawa pelayanan di daerah Ibele, dan waktu itu ada pembunuhan sehingga hamba Tuhan ini lari di hutan arah ke bagian Lanjaya. Baru korban di tengah-tengah di hutan, tidak tahu mungkin karena saya belum kenal, saya masih kecil dan saya masih bayi. Baik, karena itu saya minta maaf kepada keluarga besar Bugima, berbagai suku, tetapi yang lebih khususnya kepada suku Isage. Demikian. Haleluya. Terima kasih atas kesempatan baik yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kita menikmati suasana yang luar biasa hari ini. Ya, saya atas nama keluarga hamba Tuhan Bapak Pendeta Nathaniel Isaki yang hadir di daerah Ibele dalam utusan Injil untuk menjangkau jiwa-jiwa di daerah itu. Suatu ketika kami secara pikiran secara manusia kami tidak berpikir, tidak bayangkan bahwa hal itu akan terjadi. Tetapi itulah yang terjadi. Sehingga dalam suasana yang baik, hari Tuhan yang luar biasa, saya atas nama keluarga besar Kisaki, atas nama Gereja Kemah Injil wilayah Bugima yang mengutus hamba Tuhan membawa kabar baik di wilayah Ibele, kami melepaskan pengumuman daerah Ibele pada khususnya dan Kabupaten Jaya pada umumnya. Dalam suasana yang luar biasa ini, tidak pernah saya pribadi dan keluarga besar kami bayangkan suatu ketika akan terjadi hal ini. Tapi kalau hal ini terjadi dalam suasana yang baik,
Saya pribadi percaya bahwa itu adalah agenda Tuhan yang luar biasa demi terwujudnya pemulihan dari Papua Pegunungan sampai kepada tanah Papua dan Indonesia dan ke dunia. Dan itu yang kami suasana baik ini terima dengan hati yang bersuka cita, melihat kenyataan yang Tuhan kerjakan dalam suasana yang baik ini. Dan kami keluarga besar bisa kembali lepaskan pengampunan. Biarlah pengampunan itu adalah di pihak Tuhan. Kami hanya keluarga bisa mengungkapkan kata itu di hadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan di depan pemerintah daerah Kabupaten Jaya dan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Tuhan Yesus memberkati kita. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Yang berikut, Bapak Pendeta Vicky Berbana. Pada 6 Oktober yang lalu, beliau menjadi salah satu hamba Tuhan yang mati dalam kerusuhan itu. Sebagai pimpinan gereja, mewakili para pelaku, akan meminta maaf kepada keluarga secara khusus istri kekasih yang ada atas kejadian yang berlangsung itu yang memakan korban. Bapak Pendeta Vicky Penang Buana, kepada Bapak saya berdoa. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Yang pertama, saya menyampaikan mohon maaf atas orang tua dari daerah Gereja Kemainjil Indonesia Bandung Selatan dari arah Wamena sampai Kurima. Kami mohon maaf. Yang pertama, begitu misionaris masuk di Lembah Balim tahun 1954, orang tua kami dimarahi, dibunuh. Kami mohon maaf. Yang kedua, penginjil-penginjil yang beritakan Injil, orang tua kami dibunuh juga. Penginjil dibunuh, maka kami mohon maaf. Yang ketiga adalah kami arah daerah Bandung Selatan Hitikima 20 Oktober menyerang di Kabupaten Jaya. Mohon maaf kepada Tuhan. Yang kedua, mohon maaf kepada pemerintah, karena orang tua kami, Bapak Kepala Suku Kemeril Asam, semua manusia yang ada di Kabupaten Jaya, bahkan pegunungan Papua, Nayali, dia menyatakan seperti itu. Penerus muda kami ini, ampun kepada Tuhan. Terima kasih. Ini mengorek lukanya sama. Luka yang sudah diobati, tapi waktu ada kejadian mengingat masa lalu yang sudah kami lupakan. Tapi saya sudah memaafkan sejauh hari. Memang waktu itu khususnya saya sebagai korban seorang istri, tapi itu sepertinya tidak terima. Kami berada di Jaya ini untuk melayani, bukan cari harta. Tapi kejadian itu membuat sempat saya tidak trauma. Setiap saya lihat minta maaf, khusus orang Papua, saya jadi takut waktu itu. Sempat saya takut sekali. Dipuji Tuhan, saya sudah bisa hilangkan itu semua. Tanda saya memaafkan, saya masih berada di tempat ini. Tanda saya memaafkan
Saya sudah memaafkan, bukan sudah mulai karena apa saya baca di yang terakhir itu melangkah bersama dalam kasih. Karena ada kasih Kristus yang ada dalam kehidupan saya. Saya dibungkus oleh Yesus, kasih Kristus itu, sehingga saya mampu mengampuni, memaafkan kepada orang yang sudah mengecewakan, bahkan menyakiti, bahkan menghilangkan nyawa itu. Saya sudah memaafkan. Puji Tuhan. Baik, yang terakhir, Ibu Clarence Yeni Rina Besi, atau yang sering kita kenal dengan Ibu Pendeta Salamena. Beberapa tahun yang lalu, di depan rumah almarhum, kejadian itu cepat berlangsung. Setelah pulang ibadah, dan akhirnya beliau menjadi korban. Atas nama pimpinan gereja dan mewakili klien yang ada, akan meminta maaf atas kejadian tersebut kepada keluarga. Terima kasih banyak. Dan perwakilan dari pelaku yang dibunuh tidak punya mama, yang berapa tahun yang lalu di sana, saya atas nama pelaku yang tahu Tuhan, jadi mewakili dari mereka, saya menyampaikan permohonan maaf, minta ampuni dari Tuhan. Mulai hari ini sampai ke depan sana, Wamena ini akan berbulan besar. Kami siap maju bersama dengan Tuhan. Kami siap untuk melayani Tuhan, supaya Wamena ini tidak akan berang lagi, tidak ada pembunuhan lagi. Oleh sebab itu, ini dawai jalan bulan buat kesembuh. Lelenduk demikian kesemua. Artinya tahu minta malu ringi. Wah, kadang-kadang abang diberikan. Bersyukur kepada Tuhan. Semua orang pasti tahu kasus dari mama saya, kan sudah dijelaskan. Beliau waktu itu masih aktif sebagai pendeta GBI Bethesda dan juga pengurus dari jaringan doa sekota. Jaringan doa sekota mereka doa puasa di akhir tahun selama 3 hari, mendoakan kota menjelang tahun baru. Ketika beliau pulang dan diikuti dan dibunuh di depan rumah saya. Memang sedih, ya sedih. Saya baca firman Tuhan di Wahyu itu, ada orang yang dibunuh dengan mati dengan pedang. Saya bersyukur ditentukan. Saya bilang adik-adik saya, mari bersyukur kepada Tuhan. Mungkin mama kita sudah ditentukan oleh Tuhan untuk mati dengan pedang. Akhirnya kami
dengan hati penuh syukur, Tuhan, kami mengampuni orang yang sudah membunuh mama kami. Kami bersyukur orang Papua selalu didoakan oleh mama saya. Dan kalau beliau pulang dengan cara seperti itu, saya tahu Tuhan mengasihi orang Papua. Dan orang Papua tidak akan dilewatkan karena doa-doa mama saya. Mereka pasti akan dimenangkan. Dalam waktu demi waktu, Tuhan akan menjamah orang Papua dan mereka akan dimenangkan. Dan itu doa kami selalu untuk orang Papua. Kami memberikan pengampunan. Doa kami yang lalu, kami memberikan pengampunan untuk orang Papua semua, orang Jaya Wijaya. Dan hari ini juga di depan kita semua, kami memberikan pengampunan kepada pelaku, juga semua orang Papua, karena orang Papua itu ada di hati kami. Orang Papua itu kami cintai, dan kami patut untuk memberikan pengampunan. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita dengar bersama pengakuan dan pelepasan pengampunan daripada seberapa yang berhasil kami kumpulkan. Kami tahu ada begitu banyak di luar sana yang tidak masuk catatan kami. Tapi kiranya di momen ini, dari pengakuan dan pengampunan yang ada, kita juga bisa mengampuni mereka yang ada di luar sana, seperti apa yang mereka contohkan di depan ini. Luka hati, kejahatan yang kita terima, sama-sama kita pulihkan hari ini, agar Jaya Wijaya bertobat, Jaya Wijaya menjadi bagian kita bersama. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Pendeta Denny Bayagi. Baik, terima kasih. Izin Bapak Ibu, saya mohon semua ketua wilayah, ketua daerah, pimpinan gereja bisa maju ke depan, karena semua yang terjadi juga adalah tanggung jawab kita. Saya Sekretaris PGJ senantiasa membacakan semua pimpinan gereja untuk maju ke depan, dan kita akan doa bersama-sama dengan Pak Bupati dan juga Bapak Tuhan yang ada. Mohon dari KPDI ada, gereja KPDI, yang kedua dari GPDP, yang berikut dari PGWPP, yang berikut dari gereja KIDI, berikut dari GPT, gereja GPT, berikut dari gereja GSJA, berikut dari GJRP, berikutnya dari GKIP, selanjutnya GBI, gereja GBI, baik, berikutnya GPI Jalan Suci, selanjutnya IFGF, selanjutnya dari GKI, selanjutnya dari GKII, baik, selanjutnya PGBP, selanjutnya dari Advent, dan selanjutnya dari
Kipait, dari gereja Kipait, dan yang terakhir dari Katolik. Baik Bapak Ibu, karena hari ini temanya adalah Jaya Wijaya, rekonsiliasi Jaya Wijaya, dan semua peristiwa yang terjadi juga adalah tanggung jawab kita hamba Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu dari Ketua Wilayah, Ketua Daerah bisa maju ke depan untuk kita berdoa bersama. Nanti akhirnya Pak Pendeta Roni akan mendoakan kita, dan saya serahkan kepada Pak Bupati untuk memberikan. Ya, dari Katolik PKIP tadi sudah sebut, tapi ya PGWBP, Persekutuan Gereja-Gereja West Papua. Oke, oh ya, sudah ada Pak Wendar. Oke, dari Katolik mesti kita ada 17. Terima kasih Pak Pastor. Baik. Baik. Jadi sebelum nanti hamba Tuhan berdoa untuk kita, kami persilakan kepada Bapak Bupati menyampaikan hal-hal yang penting. Silakan. Waktu Tuhan pasti bukan waktunya manusia. Oleh karena itu, hari ini bukan kebetulan, tetapi waktunya Tuhan, untuk Tuhan yang berbuat, bukan manusia. Kita manusia hanya alat yang diciptakan Tuhan, yang sulit membedakan baik dan buruk. Kadang-kala ukuran manusia itu benar, tapi yang benar adalah ukuran Tuhan. Kita selalu berusaha dan mencoba, dan sesuai dengan lagunya tadi, muncul sendiri, bersuara sendiri bahwa ini waktunya Tuhan. Jika Tuhan berkehendak hari ini menjadi pemulihan bagi keluarga, pemulihan bagi kota, maka terjadi. Itulah waktunya Tuhan. Kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan dan kebenaran, maka terima kasih hari ini kita bisa menyaksikan di hadapan seluruh umat 17 denominasi gereja dan masyarakat pemerintah provinsi kabupaten, rekonsiliasi, ada pernyataan, ada perkataan yang keluar, permohonan maaf terhadap yang pernah terjadi sebelumnya. Baik itu hamba Tuhan. Kita percaya mereka sudah ada dipanggil Tuhan dengan caranya Tuhan yang terbaik. Tetapi kami yang tinggal di bumi bisa harus meneruskan saling memaafkan jika ada salah. Oleh karenanya kami pemerintah daerah Kabupaten Jaya Wijaya mewakili seluruh masyarakat Jaya Wijaya menyampaikan permohonan maaf apabila ada perilaku dari umat yang ada terhadap mereka-mereka yang telah mendahului dan juga kepada keluarganya. Kami pemerintah daerah Kabupaten Jaya Wijaya menyampaikan itu permohonan maaf secara tulus, dan juga penyampaian dari keluarga menerima dan pemulihan terjadi baik di tempat ini, di luar, seluruhnya. Maka langit terbuka, Tuhan mencurahkan dan bumi
di bumi ini sebagaimana firman-Nya tadi, seperti di surga. Damai, damai, dan damailah di bumi, damai di hati, damai di surga. Wah, 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 wah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Hamba Tuhan akan berdoa doa profetik Bapak. Jika kita yang di depan 17 denominasi pasti ada salah kata dalam pelayanan bersama, bahkan juga salah dalam hal multitafsir dengan teologi. Juga Bapak bisa mendoakan kami, karena kami punya umat di Kabupaten Jayapura, banyak yang kami salah. Sehingga hari ini secara organisasi semua pimpinan di depan untuk kami mengaku bahwa kami bersalah. Begitu kami persilakan kepada hamba Tuhan untuk mendoakan keluarga korban dan juga kami semua. Silakan Bapak. Kami minta para hamba-hamba Tuhan dari berbagai tempat untuk boleh menghadap ke arah panggung. Mari kita akan sama-sama mari silakan, kita akan memberkati keluarga-keluarga yang ada. Saya mengundang semua kita bangkit berdiri di momen yang spesial ini, sambil kita mengarahkan tangan kita untuk melepaskan berkat. Menyampaikan firman itu juga dengan lagu. Itu bahasa Ibrani-nya namanya tefilah, doa yang dinyanyikan, doa yang dilakukan. Maka berkat imam ini pun saya akan menyanyikan supaya kuasa Tuhan terjadi atas setiap kita. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Amin. Dan tempat ini kami memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, baik dari pihak keluarga yang telah mengalami aniaya, maka darah telah dicurahkan dan telah dilepaskan segala bentuk pintu maaf dan bahkan pengampunan. Saat ini kami memberkati mereka dalam nama Yesus. Api penginjilan, api Roh Kudus yang bekerja atas pendahulu-pendahulu tidak berhenti, tetapi akan terus dialirkan, disalurkan kepada generasi demi generasi. Tidak ada putus-putusnya generasi mereka akan melayani Tuhan. Tidak ada putus-putusnya mereka akan menyatakan kuasa Injil Kerajaan Allah. Terpelihara hidup mereka, terpelihara rumah tangga mereka, anak-anak, cucu-cucu dan keturunan yang selanjutnya mendapatkan berkat. Kebenaran menjadi barisan depan mereka, kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan, dalam air telah dicurahkan, maka akan bangkit dari tanah Papua di sini. Saya percaya penginjil-penginjil hebat, nabi-nabi hebat, rasul-rasul hebat, pengajar-pengajar hebat, gembala-gembala hebat yang dipakai Tuhan luar biasa. Bukan cuma ada di Jaya Wijaya, tapi dari tempat
dengan penuh sukacita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan acara ini, kami persilahkan dengan kasih Kristus Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayawijaya untuk menyampaikan sambutannya. Baiklah, kita akan melanjutkan. Tadi kita sudah rekonsiliasi dengan doa dan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan deklarasi pertobatan Jayawijaya yang akan disampaikan oleh Bapak Bupati Jayawijaya, Bapak Athenius Murib SHMH. Kepada Bapak disilahkan. Rabu tanggal 30 Juli 2025 dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta pengampunan dengan darah yang Kristus Yesus yang ditumpahkan di kayu salib, darah anak domba Allah mengampuni di kota Wamena ini. Mulai hari ini kami minta Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus membuka pintu berkat atas kota Wamena, kota Jayawijaya, provinsi Papua Pegunungan. Pintu pertobatan, lawatan, dan tuaian terbuka. Maka kami ambil berkat suku Yusuf, hak kesulungan, perintis, kepemimpinan, integritas, keberhasilan, kemampuan, serta mengenal Allah dan mengalami Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Roma 16 ayat 20 berkata, Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki kami, sehingga kota Wamena dipulihkan dengan roh damai sejahtera, kebenaran, iman, dan keteguhan dan kasih akan Tuhan. Kota Wamena memuji Tuhan, menyambut Tuhan dengan nyanyian kemenangan baru. Kami percaya Wamena bertobat dan dipulihkan Tuhan. Wamena bermazmur untuk Tuhan, diberkati dan dilimpahi kasih setia Tuhan dan penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan menyinari kota Wamena dengan penuh wajahnya. Karena itu, bangkitlah kota Wamena, provinsi Papua Pegunungan. Roh Kudus memenuhi setiap hati di kota Wamena dan Jayawijaya. Shalom Tuhan turun atas kota Wamena. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di Wamena, Jayawijaya, sama seperti di surga. Pada hari ini kami selaku pimpinan Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dengan ini menyatakan segala yang telah dideklarasikan telah terjadi
termeterai dan tergenapi atas Kabupaten Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai di bumi, damai di hati, damai di surga. Damailah umat manusia. Amin. Wah. Bapak Bupati Bapak Roni Daud Simeon boleh maju ke depan. Kami persilahkan selanjutnya panitia dan juga ketua PGGJ untuk menyerahkan cenderamata. Cenderamata yang pertama, Ketua PGGJ boleh menyerahkan kepada Bapak Pendeta Roni. Ya, silahkan. Ketua PGGJ boleh menyerahkan noken dan kepada Bapak Pendeta Roni. Ya, langsung dipakaikan. Izin Bapak. Iya. Wah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selanjutnya saya mengundang Ketua FKUB untuk menyerahkan cenderamata kepada Bapak Bupati Jayawijaya. Ya, kepada Bapak Bupati. Wah, terima kasih Pak Bupati. Cenderamata yang selanjutnya akan diberikan oleh Ketua PGPP kepada Bapak Wakil Gubernur. Ya, foto dulu kan. Wah, sepertinya cukup berat. Balik boleh. Wah. Satu lagi Bapak. Iya. Boleh foto bersama Bapak-bapak. Kita sudah melalui seluruh rangkaian ibadah rekonsiliasi dan sebentar lagi kita akan menikmati jamuan kasih yang telah disediakan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Bupati Jayawijaya, Bapak Wakil Bupati Jayawijaya, Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Terima kasih juga kepada Bapak Asisten 3 Jayawijaya, kepada semua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Pegunungan maupun Kabupaten Jayawijaya.
seluruh tamu undangan, pemimpin daerah, tokoh agama, pemimpin OPD, dan seluruh masyarakat Kabupaten Jayawijaya yang sudah berkenan hadir pada saat ini. Kita lanjutkan kebersamaan ini, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memiliki amanat agung ini menyertai setiap langkah kita, dan biarlah damai yang hari ini dimulai terus mengalir dan berdampak hingga generasi-generasi yang mendatang.